Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aninur Auliatun Latifah dengan NIM 25021600021. Saya merupakan mahasiswi Magister Pendidikan Seni Universitas Negeri Semarang. Video kali ini akan dibuat sebagai pemenuhan tugas pada mata kuliah pengembangan kurikulum pendidikan seni dengan dosen pengampu Bapak Profesor Dr. Hartono MPD dengan Ibu Dr. Wahyu Lestari MPD. Teman-teman, video ini akan menjadi tutorial tentang bagaimana cara membuat game edukasi online yaitu EdukaPlay Froggy Jumps yang berbasis pada materi seni budaya khususnya seni tari Pak Amanca. Cekidot, mari kita saksikan tutorialnya. Teman-teman bisa mengetik edukaplay.com pada laman pencarian Google masing-masing. Jika sudah berhasil, langkah selanjutnya teman-teman harus login pada laman EdukaPlay dengan masuk menggunakan akun Google pribadi teman-teman. Kita bisa tunggu sampai berhasil login dengan menggunakan akun pribadi yang teman-teman punya, dan berikut ini adalah tampilan awalnya. Langkah selanjutnya, teman-teman bisa mengklik New Game pada bagian tengah layar atau pada bagian kanan atas di samping profil. Berikut ini banyak game-game edukasi yang teman-teman bisa gunakan dan teman-teman bisa pilih. Tetapi pada saat ini kita akan mencoba salah satu game, yaitu Froggy Jump. Baik, kita tunggu sebentar. Ketika sudah berhasil, di sini teman-teman akan ditawarkan untuk membuat soal secara otomatis. Tetapi pada kali ini kita akan lewati dulu dan kita akan mulai dengan membuat soal secara manual. Bagian ini adalah tempat untuk teman-teman menuliskan soal dan kunci jawaban. Pada kali ini saya akan menuliskan materi tentang tari Pak Amanca sebagai berikut. Jika sudah selesai menuliskan soal, teman-teman bisa langsung menuliskan pilihan jawabannya pada bagian A, B, dan C. Kemudian di bagian kanan terdapat tanda silang dan centang yang teman-teman bisa pilih. Teman-teman bisa mengklik pada bagian jawaban yang benar dan otomatis akan berubah menjadi tanda centang. Pada bagian add question itu adalah bagian untuk teman-teman menambahkan soal. Dan teman-teman bisa mengulangi langkah yang sama dengan menuliskan soal dan kunci jawaban dan memilih yang benar. Kemudian teman-teman pada bagian kiri itu teman-teman bisa mengklik untuk menambahkan gambar yang mendukung soal teman-teman. Teman-teman bisa mencari secara otomatis atau bisa dengan mengupload gambar yang sudah teman-teman sediakan sebelumnya. Jika sudah, teman-teman dapat mengklik OK dan secara otomatis gambar sudah ditambahkan pada soal yang teman-teman buat. Selain pada soal, teman-teman juga dapat menambahkan gambar pada kunci jawaban. Teman-teman dapat mengulangi cara yang sama sampai jumlah soal yang teman-teman inginkan terpenuhi. Kemudian cara lain untuk membuat soal, teman-teman bisa menggunakan AI untuk membuat soal secara otomatis. Di sini teman-teman bisa mengetik soal apa yang teman-teman ingin buat dan teman-teman butuhkan. Seperti ini, contohnya saya ingin dibuatkan soal tentang kesenian Pak Amanca di Tanah Bima, Nusa Tenggara Barat. Jika perintahnya teman-teman sudah selesai tuliskan, teman-teman bisa langsung mengklik generate dan teman-teman bisa tunggu sampai selesai dibuatkan soal. Jika soal sudah selesai, akan langsung muncul soal-soal yang sudah dibuatkan secara otomatis dan soal yang sudah kita buat sebelumnya itu tetap ada.
Jadi fungsi dibuatkan soal otomatis ini adalah menambahkan soal yang sudah ada tanpa menghilangkan soal sebelumnya. Kemudian di sini teman-teman bisa mengecek kembali soal yang sudah dibuatkan secara otomatis. Jika memang ada soal yang sama, teman-teman bisa langsung mengklik gambar keranjang sampah untuk menghapus soal tersebut. Jika soal sudah final, pada bagian kanan terdapat quality index. Jika sudah berwarna hijau, berarti soal yang teman-teman sudah buat sudah memenuhi kriteria publish. Tetapi jika masih berwarna merah atau kuning, soal yang teman-teman buat harus ditambahkan lagi agar dapat dipublish. Langkah selanjutnya teman-teman bisa mengklik option. Di sini itu untuk mengatur bagaimana permainan nanti, yaitu seperti nyawa peserta didik ketika bermain game ini, kemudian berapa waktu yang ditentukan. Teman-teman bisa menambahkan atau mengurangi dengan fitur yang sudah disediakan. Selanjutnya teman-teman mengklik informasi. Itu teman-teman ganti dulu bahasanya ke dalam bahasa Indonesia. Titelnya di sini yaitu bisa disesuaikan dengan keinginan teman-teman. Di sini saya mengganti menjadi kuis Tarimpa Amanca Bima. Kemudian description itu teman-teman bisa menyesuaikan juga. Dan pada bagian teks itu teman-teman bisa mengisi atau mungkin bisa dikosongkan tergantung dari kemauan teman-teman. Jika sudah selesai, teman-teman bisa langsung mengklik preview untuk mengecek bagaimana bentuk soal yang teman-teman sudah buat. Tetapi jika memang tidak ingin, teman-teman bisa langsung mengklik publish. Jika sudah selesai mengklik publish, activity teman-teman sudah selesai dan teman-teman bisa melihat aktivitas yang teman-teman buat pada bagian My Games. Berikut ini adalah tampilannya. Kuis yang teman-teman sudah buat akan muncul pada bagian My Games, dan jika teman-teman ingin membagikan soal tersebut, teman-teman bisa langsung menyalin link yang sudah tersedia. Di sini saya menyalin link pada bagian pertama, tinggal diklik saja dan dapat teman-teman langsung bagikan ke peserta didik semua. Teman-teman, di sini saya akan mencoba mengakses game online yang sudah saya buat dengan menggunakan akun yang lainnya. Jika sudah berhasil diakses, begini tampilannya. Jangan lupa untuk memastikan peserta didik sudah menyertakan data diri pada kolom yang tersedia. Mari kita langsung klik mulai. Di sini akan langsung muncul soal-soal dengan kunci jawaban yang sudah dituliskan, kemudian nyawa di pojok kiri atas, dan detik untuk mengerjakan soal di kiri bawah. Selanjutnya, pada soal berikut ini, jawaban seharusnya adalah A, tetapi ini saya coba mengklik jawaban yang salah. Nah, ketika peserta didik mengklik jawaban yang salah, maka nyawanya akan berkurang 4. Dan begitu seterusnya. Jika peserta didik menjawab telat sampai waktu yang ditentukan juga sudah habis, maka nyawa akan berkurang. Kemudian, pada soal yang memiliki foto, peserta didik dapat mengarahkan kursor ke bagian foto, maka otomatis foto tersebut akan menjadi besar. Begitu seterusnya sampai peserta didik selesai mengerjakan soal atau telah mencapai finish. Untuk memastikan jawaban peserta didik masuk pada aktivitas kita, mari kita kembali ke akun tempat kita membuat soal dan mengecek. Nah, di sini sudah masuk pekerjaan yang sudah dilakukan, akan muncul skor dan lama waktu pengerjaannya. Di sini akan menyesuaikan banyaknya peserta didik. Sekian video tutorial yang dapat saya berikan, semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua, dan nantikan video-video tutorial yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.